Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humida Finusroh, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Bandar Lampung, Salut UT Kalirejo, NIM 859670726. Hari ini akan melakukan kegiatan praktikum, yaitu mata kuliah praktikum IPA SD. Pada modul 2, makhluk hidup dan lingkungannya, kegiatan praktikum 2, pencemaran lingkungan, dengan tujuan percobaan yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang sudah saya siapkan antara lain, yang pertama adalah sendok teh, kemudian ada gelas kimia yang sudah diberi label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan gelas kontrol. Kemudian saya menyiapkan kertas tisu secukupnya, dan juga ada penggaris, serta kertas label yang sudah saya tempel pada gelas kimia, dan ada gelas takar, gelas kimia yang berukuran 1000 ml dan juga yang berukuran 500 ml. Kemudian ada air ledeng secukupnya, ada kardus, dan juga ada kacang hijau, tentunya ada kacang hijau ya. Kemudian ada deterjen bubuk 1 gram. Baik, saya akan mulai kegiatan praktikum ini. Yang pertama adalah kita akan memasukkan air sebanyak 1000 ml pada gelas takar. Kemudian kita akan tambahkan deterjen bubuk sebanyak 1 gram. Kita aduk sampai merata. Setelah merata, kita akan tuangkan air ini ke dalam gelas label 100% sebanyak 500 ml. Kemudian kita akan tambahkan lagi air ledeng atau PDAM sebanyak 500 ml. Kita akan aduk. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas 50% sebanyak 500 ml. Kita tambahkan lagi air ledeng sebanyak 500 ml ke dalam gelas takar 50%. Kita aduk kembali. Kita tuangkan ke dalam gelas 25% sebanyak 500 ml. Kemudian kita tambahkan lagi air sebanyak 500 ml ke dalam gelas takar 25%. Kita aduk. Kita tuangkan kepada larutan 12,5% sebanyak 500 ml. Kemudian kita tambahkan lagi air sebanyak 500 ml air ledeng ke dalam gelas takar 12,5%. Kemudian kita tuangkan kepada gelas 6,25% sebanyak 500 ml. Kita tambahkan lagi air ledeng 500 ml ke dalam gelas takar 6,25%.
aduk. Kemudian kita tuangkan kepada gelas 3,1% sebanyak 500 ml. Kemudian pada gelas kontrol kita tambahkan air 500 ml, air ledeng 500 ml ya, 500 ml ke dalam gelas kontrol. Kita akan beri tisu pada gelas yang berukuran 300 ml depan. Kita akan lipat ya tisunya. Ini ya, kita lipat ke pasar ini, lepas tisunya. Dan juga pada gelas kontrol kita beri juga tisunya. Selanjutnya kita akan merendam kacang hijau dalam air. Kita akan menggunakan kacang hijau yang tidak mengapung atau yang tenggelam sebanyak 10 biji ke dalam gelas 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1% dan gelas kontrol. Kita akan mengambilnya menggunakan sendok sebanyak 10 buah. Kita masukkan, taruh di atas tisunya ya. Yang mengapung tidak perlu kita gunakan. Larutan 100% pada gelas 100% yang berisi biji kacang hijau sebanyak 2 sendok sampai membasahi kertas tisunya. Kemudian larutan 50% kita tambahkan 2 sendok ke dalam larutan 50% juga ke dalam gelas yang berisi kacang hijau 50%. Kemudian 2 sendok lagi pada larutan 25% dan 2 sendok lagi pada larutan 12,5%. Dan pada larutan 6,25%. Kemudian kita masukkan 2 sendok air kontrol, air ledeng menggunakan sendok yang berbeda sebanyak 2 sendok ya. Kacang hijau tadi yang berlabel 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1% dan pada air kontrol, air ledeng kita masukkan ke dalam kardus yang kedap terhadap cahaya. Kita akan melakukan pengamatan 1 kali 24 jam dan 48 jam. Pengamatan dan pengukuran pada biji kacang hijau yang sudah dimasukkan ke dalam kardus tertutup selama 24 jam menggunakan penggaris. Akan keluarkan dari kardusnya. Di sini gelas label sudah saya keluarkan dari kardus, kemudian akan saya lakukan pengukuran menggunakan penggaris. Yang pertama adalah label 100%. Di sini saya akan melihat bagaimana pertumbuhan biji kacang hijaunya. Ternyata biji kacang hijau tidak tumbuh sama sekali atau 0 mm. Kemudian pada label 50% kita akan ambil. Kita akan ukur panjang akarnya, yaitu 0,5 mm. Kemudian pada label 25% kita akan ambil. Kita akan melakukan pengukuran dengan penggaris berapa panjang akarnya. Panjangnya sekitar 3 mm.
Kemudian pada label 12,5%, kita akan ambil, kita akan ukur panjangnya, yaitu 7 mm. Kemudian pada label 6,25% kita akan lakukan pengukuran. Panjangnya adalah 9 mm. Kemudian pada label 3,1% kita akan ukur berapa panjangnya. Panjangnya sekitar 15 mm. Kemudian pada label kontrol kita akan ambil, kita akan ukur berapa panjangnya. Jadi panjang pada label kontrol adalah 18 mm. Berikut ini adalah hasil pengukurannya. Kita akan tuangkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Pengamatan setelah 2 hari atau 48 jam, saya akan melakukan pengukuran pada pertumbuhan biji kacang hijau menggunakan mistar atau penggaris. Kita akan keluarkan dari kardus yang tertutup. Ini adalah gelas label dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan label kontrol. Kita akan melakukan pengukuran. Pertama adalah label 100%. Di sini biji kacang hijau mengalami pertumbuhan akar, yaitu 8 mm. Kemudian label 2 50%. Akar biji kacang hijau mengalami pertumbuhan 14 mm. Kemudian pada label 3 25%. Biji kacang hijau mengalami pertumbuhan akar yaitu 18 mm. Kemudian pada label 4 kita akan ambil, dengan kadar 12,5%. Panjang akar biji kacang hijau yaitu adalah 21%. Kemudian label 5 6,25%. Panjang akar biji kacang hijau 23 mm. Pada label 6 kita akan ambil, panjang akar biji kacang hijau 25 mm. Kemudian pada label kontrol kita akan ambil, mengalami pertumbuhan bijinya, panjang akar biji kacang hijaunya 45 mm. Nah, jadi itu tadi adalah hasil dari pengukuran pertumbuhan biji kacang hijau setelah 2 hari atau 48 jam. Kita akan catat pada tabel hasil pengamatan.